Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Hasuna Sania, dipanggil Hani. Saya mahasiswa dari Prodi Tata Rias Busana Angkatan 2021. Awal pertama kali saya tahu MBKM Kampus Mengajar tentunya, yaitu saya tahunya dari kakak kedua saya, karena beliau dari alumni Kampus Mengajar Angkatan kedua. Lalu kenapa saya ikut MBKM Kampus Mengajar ini? Alasannya waktu itu saya adalah korban gempa bumi di mana ekonomi orang tua saya tidak stabil. Orang tua saya bilang tidak bisa memberikan uang saku kembali, makanya saya ingin mengikuti program ini supaya saya bisa lanjut kuliah. Karena program ini juga dapat SKS-nya 20 SKS, di mana nggak kuliah juga tapi kita dianggap sebagai kuliah. Itu yang menguntungkan di program Kampus Mengajar Kampus Merdeka ini. Saya memilihnya dua waktu itu, pertama SMP dan SD. Saya memilihnya SDN Cijagra. Kenapa? Waktu itu saya pikir SDN Cijagra ini dekat dengan kampus saya karena bersebelahan, dan ternyata salah. Itu jauh sekali dari kampus saya, bahkan tempat tinggal saya. Makanya alhamdulillahnya saya di sana banyak bertemu dengan banyak orang. Itu sih. Poin-poin yang saya dapatkan sebetulnya banyak sekali. Yang pertama, sabar. Melatih kesabaran karena saya di sana ditugaskan di SD ya. Berbagai banyak anak-anak berbeda watak sekali. Jadi setelah terjun kita harus bisa memahami mereka, kita harus bisa mengayomi bagaimana kita menciptakan kelas yang sangat kondusif. Dan waktu itu juga saya kan programnya itu CART, di mana mengenalkan pembelajaran bermain sambil belajar. Saya mengenalkan mereka tentang lagu-lagu bahasa Indonesia. Saya mengajarkan tentang emosi dinding, di mana mereka kalau ada sesuatu sedang marah, bahagia, mereka bisa menulis di dinding itu. Lalu yang saya dapatkan di sana itu tentang kedisiplinan juga. Jadi tiap hari kita tuh harus tahu memanage waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Pulangnya juga jam seberapa, karena udah dari sekolah tersebut kita juga mengadakan sebuah les bahasa Inggris, di mana les bahasa Inggrisnya itu 1 minggu di dua kali. Jadi mereka udah pulang sekolah langsung ke kosan kita. Kedua, dampak yang saya dapatkan juga tentang public speaking saya terlatih. Sebetulnya saya tuh introvert, seorang introvert. Di mana saya tuh suka belum terlalu bisa ngomong sama orang yang nggak dikenal. Tapi pas saya terjun ke sana, saya harus bisa berbicara bagaimana dekat dengan mereka. Jadi saya agak ekstrovert juga. Program terakhir di sana itu kita tuh ada namanya summon, dimana kita tuh ngedandanin mereka juga, fashion show juga. Terus tiap harinya juga ada kegiatan di mana saya ngelatih mereka tentang mewarnai. Jadi gradasi bagaimana saya ajarkan di sana juga. Nggak terlalu tentang busana sih, tapi basic-basic yang saya dapatin bisa diterapin di sana juga. Gitu kan, ini tentangnya namanya seni. Jadi mencakup banyak hal, nggak tentang harus fashion terus. Gitu. Passion saya sebetulnya tuh di ngajar. Saya suka anak-anak, saya suka mengajari anak-anak banyak hal tentang apa yang saya miliki, ilmu-ilmu yang mungkin bisa saya dapatkan di perkuliahan atau di luar perkuliahan. Tapi kalau ditanya untuk apakah nanti saya dan prodi saya di SD itu bisa diimplementasikan, bisa, tapi nggak mencakup semuanya gitu. Karena menurut saya ya, kalau untuk D4 Tata Rias Busana itu lebih baiknya itu ditempatkannya itu di SMK. Kalau dari aku sih saran buat adik-adik tingkat, kalau memilih MBKM ya harus sesuai dengan passionnya sendiri. Misal kalau kalian suka ngajar, berarti harus ke kampus mengajar supaya nanti kalau udah lulus dari kampus nggak bingung. Kalau kalian pengennya study abroad, misalkan ke luar negeri atau kemana, ke universitas, ya pilihnya PMM gitu. Terus kalau kalian adik-adiknya suka ke bisnis, ya daftarnya Wirausaha Merdeka. Terus yang terakhir, kalau adik-adiknya fashionnya sukanya nanti kerja atau study independen, nah
adik-adik mending menurut saya daftarnya ke MSIB. Jadi menurut saya tuh kampus Merdeka itu bagus sekali, tetapi harus sesuai minat kalian. Jadi apa nanti kalau udah ditugasin bener-bener kita full apa yang kita dapetin dan apa yang kita inginkan tuh tersalurkan. Dan semua orang kan bisa ya lolos ingin kuliah gitu ya, pasti kalau punya ketekadaan dan keyakinan masing-masing. Tapi enggak semua orang bisa daftar dan lolos kampus Merdeka, karena kita tuh harus bersaing dengan ratusan ribu mahasiswa seluruh Indonesia. Kalau cerita sedihnya dulu ya, sedihnya itu penempatan saya sangat jauh, itu dari rumah saya, jauh dari kosan saya. Jadi kalau pulang itu tuh, misalkan semua orang kan pulang tuh, saya kadang pulang kadang enggak, kadang saya juga ngerasa homesick gitu. Tapi semaksimal mungkin saya harus pengabdian gitu. Terus kalau tentang bahagianya itu, saya dapat relasi di mana penugasannya itu nggak sekampus gitu, berbeda-beda kampus. Jadi saya dapatkan relasi itu di kampus, di penempatan SDN Cijagra tersebut. Lalu saya setiap hari selalu disambut sama anak-anak, ibu gitu. Hari ini mau ngajar apa, Bu? Jadi kayak tiap hari tuh kayak keluarga aja gitu, nganggap kita tuh kayak bukan guru tapi kayak keluarga, hangat ngerangkul kita bareng-bareng. Makanya saya kangen banget gitu sama mereka. Banyak banget cerita menarik yang mungkin gak bisa diceritain ya sebetulnya. Karena ada sedih, bahagia, ada juga pas bingung juga karena kejauhan gitu Bapak. Kalau ditanya perasaan, sedih sih ya Pak. Kehilangan iya, tiap hari kan selalu dipanggil ibu, ngajar, gimana. Kan beda ya di kampus kan cuman kita belajar aja, gak explore apa yang kita punya gitu. Pas pulang tuh kayak gak ada sambutan-sambutan lagi dari anak-anak, gak ada bising-bising dari anak-anak yang suka jahil gitu, gak ada yang bilang Ibu Hani mau belajar apa lagi. Tiap hari kan ke kosan setiap minggu 2 kali, sekarang udah pulang tuh kayak gak ada lagi anak-anak yang nyamperin. Makanya kayak sedih aja gitu, kehilangan banyak momen dari anak-anak yang nge-impact ke aku sendiri. Makanya aku ngerasa kehilangan aja gitu Pak. Saya mau ngucapin terima kasih untuk orang tua saya, karena berkat doa, izin, restu, support system mungkin saya nggak akan ada di titik ini juga. Saya ucapkan terima kasih kepada kampus saya sendiri, ISBI, karena saya bertumbuh di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Juni, saya mengucapkan terima kasih ke pembimbing saya, Bu Parah, teman-teman semuanya yang ada di penugasan, ngebuat saya banyak berpikir tentang apa yang saya rasakan gitu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah Pamung, karena saya diterima baik di sana. Adik-adik kelas, teman-teman di sana baik sekali kepada saya. Jadi saya ngerasa kehilangan banget gitu. Saya juga ngerasa terima kasih dengan kampus Merdeka ini, saya bertumbuh dan saya ngerasa berdampak banyak perubahan untuk saya sendiri, dari introvert ke extrovert, dari banyak hal yang mungkin saya nggak sadar bahwa saya tuh punya sisi yang negatif bisa ke positif gitu. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf kalau ada pemaparan salah, banyak ucapannya salah ya, banyak ya. Mari berdampak, mari belajar sambil berdampak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.